Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sahabat, mari belajar bersama. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria. Pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Mari kita lanjutkan belajarnya. Buat kamu yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan pencet subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Mata pelajaran dan kompetensi dasar yang kita pelajari pada video kali ini adalah sebagai berikut. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan berbagai macam profesi atau pekerjaan. Adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu? Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pastikan kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Adik-adik, amatilah gambar di samping. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Betul, pekerjaannya adalah seorang guru. Tetapi, guru anak berkebutuhan khusus. Adik-adik, bacalah teks bacaan berikut. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Wah, mulia sekali ya, Ibu Sangita Lahman ini. Dia menjadi seorang guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Setelah kalian membaca bacaan tentang kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus, jawablah pertanyaan berikut. 1. Siapakah Sangita Lahman? Jawabannya, Sangita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak berkebutuhan khusus. Nomor 2. Mengapa ia ingin menjadi guru? 3. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? 4. Menurutmu, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Jawablah pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4, lalu kirim jawabanmu sebagai tugas pertama di pagi ini ya kepada guru kalian. Nah, adik-adik, setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antara kamu yang ingin menjadi seorang dokter? Adik-adik, bacalah puisi berikut. Cita-citaku, karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Wah, bagus sekali ya puisi yang berjudul Cita-citaku karya M. Ridwan Hafiz. Setelah kalian menyimak puisi yang berjudul Cita-citaku, jawablah tugas 2 berikut. 1. Apakah judul puisi tersebut? Jawabannya, Cita-citaku. 2. Siapakah yang membuat puisi tersebut? 3. Bercerita tentang apakah puisi tersebut? 4. Apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Tentu bacaan tentang Sangita Lahman, seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak berkebutuhan khusus. 5. Buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili puisi tersebut. Kamu bisa menggambar profesi yang tadi diceritakan dalam puisi tersebut ya. Tulislah jawaban nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, lalu kirimkan jawabanmu sebagai tugas 2 pada pagi hari ini. Perhatikan gambar di samping. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di samping? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar di samping? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Nah, siapa yang berkeinginan menjadi seorang dokter hewan di antara kalian? Tahukah kamu, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi 2,
yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Perhatikanlah beberapa daur hidup hewan-hewan berikut ini. Yang pertama adalah daur hidup katak. Coba kalian perhatikan gambar daur hidup katak yang ada di pojok kanan atas ya. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur-telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Daur hidup yang berikutnya adalah daur hidup kecoa. Tentu kalian sudah hafal dengan hewan yang satu ini ya. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melihat telur, nimfa, dan kecoa secara langsung? Daur hidup selanjutnya adalah daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Nah, kalian yang suka bermain di luar pasti pernah melihat capung ya. Adik-adik, daur hidup hewan yang terakhir adalah daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda, hingga menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur kembali. Nah, adik-adik, nyamuk yang sering ada di rumah kalian itu ternyata berawal dari telur juga ya. Nah, adik-adik, setelah kalian melihat daur hidup beberapa jenis hewan tadi, tugas kalian yang terakhir adalah melengkapi bagan berikut. Lengkapilah bagan berikut dengan nama hewan-hewan. Yang pertama, hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis sempurna. Pak Guru bantu dengan satu hewan, contohnya adalah kupu-kupu. Tabel kedua adalah hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis tidak sempurna.
Pak Guru bantu dengan satu hewan, yaitu contohnya adalah kecoa. Nah, tabel yang terakhir, hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Pak Guru bantu contohnya misalnya ayam. Nah, silakan kalian lengkapi dengan beberapa contoh hewan yang lain. Masing-masing tabel berisi minimal 3 hewan ya. Lalu setelah kalian isi, kirim jawaban kalian ini ke guru kalian sebagai tugas yang terakhir di hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kamu yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.